Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Sayyidil Arabi wal Ajam di syafaati wa ghayatil marah wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram asy-syekh Ahmad Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa man wajada, ya, barang siapa yang mendapati, ya, barang siapa yang dapat memiliki atau merasakan ladzatal ilmi, lezatnya ilmu. Jadi yang lezat itu bukan cuma makanan. Makanan yang kita suka itu lezat. Misalkan kita suka martabak, ya, itu kita bisa ngerasain lezatnya martabak. Atau kita suka misalkan nasi padang, kita bisa ngerasain nikmatnya makan nasi padang dibanding makan nasi biasa, ya. Nah, kalau kita senang sama yang namanya ilmu, itu kita akan merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu, kita akan merasakan nikmatnya belajar. Kalau kalian udah bisa ngerasain nikmatnya ngaji, nikmatnya belajar, udah keren. Artinya tinggal tunggu waktu doang kalian jadi orang alim. Ya, dicari tuh ilmu mana aja tuh, jauh, deket, siang, malam, sore, nah gitu. Jadi ilmu itu ada rasa, ada kelezatannya. Jadi barang siapa nih, kata pengarang kitab kita ini, man wajada lazzatal ilmi wal amali, kalau dia udah ngerasain enaknya, lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, diri dengan ilmu tersebut, illa yarghabu fi ma indana, maka niscaya dia akan menyedikitkan, ya, menyedikitkan. Apa yang dia sedikitkan? Sibuknya dia mencari harta di sekeliling manusia, di sekitar manusia. Artinya dia udah senang sama belajar aja, gitu, ya. Karena orang kalau belajar, khususnya dalam hal ini ilmu agama, itu kalau ya seperti kemarin-kemarin udah pernah saya jelasin, kalau orang dikasih ilmu agama, itu nanti Allah angkat derajatnya, ya. Allah angkat derajatnya melebihi orang-orang lain yang tidak berilmu agama. Jadi Jadi kalau dalam ilmu agama, dalam Islam itu, ya, ada kata syekh, ya. Kata syekh itu maknanya bisa dua. Bisa orang yang usianya udah 40 tahun itu dipanggil syekh karena dia udah tua. Atau syekh juga itu bisa maknanya orang alim meskipun dia masih anak-anak, masih umur 10 tahun, 7 tahun, dia udah hafal Quran, dia udah banyak hafal hadis, ya, dia alim, dia pintar dalam agama, dia boleh dipanggil syekh. Paham gak? Ya, jadi dalam ilmu agama ini tidak ada yang namanya usia, tidak pandang usia. Mau dia muda, ya, kalau dia rajin ngaji, rajin belajar, ya, maka dia berhak dipanggil syekh. Kalau dia pintar alim gitu, ya. Paham nih? Ya, orang tua, udah tua, agak belajar, ya, jangan, agak bisa dibandingin gitu.
Jadi menang tua doang, karena waktu mudanya nggak belajar, nggak ngaji, maka ilmu agamanya dangkal. Ya, ilmu agamanya cetek. Makanya mumpung masih muda, jangan pada bicara sendiri. Saya lagi kayak gini, jangan sampai saya ngulang-ngulang. Berat ngomong ini, berat. Cuman kan udah libur 1 minggu, jangan sampai libur lagi. Sayang. Jadi saya paksain, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kan al-ilmu bi qadril masyaqqah. Ilmu itu tergantung kesulitannya. Ya, mudah-mudahan kita sulit menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Kayak gitu ya. Jadi apa? Masih muda, capek-capekin badan kita menuntut ilmu. Jangan malah banyakin main silakan. Tapi menuntut ilmu jangan lupa. Ya. Nah, ansyadana syair ya telah menyenandungkan, telah membacakan atau telah melagukan, mensyairkan ya dalam sebuah syair. Asy-syair al-imam ya. Asy-syair al-imam al-ajl ya al-ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar al-Ansari imla li Abi Hanifah. Dia telah mendengarkannya dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran, akan sebuah syair. Jadi Imam Abu Hanifah pernah membacakan sebuah syair kepada Imam Ahmad ya. Apa bunyi syairnya? Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, lil ma'ad, untuk negeri akhirat. Jadi dia nyari ilmu, niatnya buat negeri akhirat ya. Faza bi fadlin minar rasyad ya. Faza, maka dia akan mendapatkan bi fadlin, anugerah, minar rasyad, dari kebenaran. Jadi kalau mau nonton ilmu, niatnya buat negeri akhirat, bukan buat dunia. Jangan nuntut ilmu agama niatnya buat cari duit ya. Paham ya? Dia kecil-kecil lah, agak-agak ngerti nih, gak ngerti. Dia datang gak apa-apa, berkah insya Allah. Ya saya pernah cerita santri di pesantren ya, kecil sama. Tapi saya lebih menekankan kepada yang udah SMP SMA. Kalau ini mah, kalau yang masih ya SMP, yang udah SD tapi udah kelas 5, kelas 6, itu saya yakin paham. Tapi yang masih bocil-bocil saya ngomong sampai kering nih, borongan gak bakal ngerti. Cuma gak apa-apa, datang alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ketika usianya udah bertambah, mudah-mudahan dia jadi ngerti gitu ya. Cuman yang udah SMP, SMA dan seterusnya ya, ini saya nonton ini. Jadi saya dalam syair dikatakan dalam kitab kita ini ya, man talaba ilma lil ma'ad. Patin sini. Ini. Saya ngomong, aduh. Saya ngomong, kalian bercanda masih. Man talaba ilma lil ma'ad, barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyad, maka dia akan mendapatkan anugerah dari kebenaran. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan anugerah yang sebenar-benarnya, tuntutlah ilmu untuk kebahagiaan negeri akhirat, bukan untuk dunia. Ingat tuh ya, jangan sampai salah kaprah. Faya lil khusrani talabihi ya, wahai ya lil khusrani, orang-orang yang rugi, talabihi, dalam mencari ilmu. Jadi ada orang yang rugi ini. Siapa nih? Linaili fadlin minal ibad, yaitu dia mencari ilmu untuk ketenaran di masyarakat. Jadi jangan sampai nuntut ilmu jangan sampai nuntut ilmu niatnya biar terkenal di kampung. Ada nuntut ilmu nih biar dikenal di kampung ini sebagai seorang yang nuntut ilmu, nggak boleh. Ya, jadi orang mau biar ini mau orang mandang kalian sebagai ruang tawuran, biarin aja. Kan tawuran nih. Kan orang kagak tahu nih. Berita yang tersebar di kampung kita kan, si Anu doyan tawuran, si Anu doyan tawuran. Tapi pas lempengan baik, kebaikan kan kagak ada yang denger ya. Kagak ada yang peduli. Biarin aja.
Emang tujuan kita ngaji bukan buat itu. Tujuan ngaji kita buat akhirat. Jadi simpel, kalau misalnya kalian ketahuan orang biarin aja. Paham gak nih? Ya. Jangan ngomongin, gua udah ngaji, masih dibilang itu orang tawuran, gitu. Dibilangnya tukang ngaji, jangan, biarin aja. Ya itu urutin ngaji. Ngaji kita ini urusan kita sama Allah aja. Paham gak? Karena Allah Maha tahu. Paham ya? Karena urusan kita kagak ada urusan sama manusia. Urusan kita kagak ada urusan sama orang. Pengajian kita ini artinya kita nih menjadi pribadi kalian nih, pribadi yang mengaji, pribadi yang menuntut ilmu. Gitu. Kalian mau dibilang mungkin negatif biarin aja. Kalian ngaji terus. Itu nanti karena ilmu itu wangi. Ilmu itu baunya harum. Ya. Minyak wangi paling wangi di dunia itu apa? Maka ilmu lebih wangi dari itu. Artinya apa? Ketika ilmu kalian udah banyak, itu nanti wangi dari ilmunya itu keluar sendiri. Orang-orang akan menyium itu, akan mengendus ilmu itu yang wangi dari badan kalian, dari diri kalian. Gitu ya, dari aja. Ya, paham nih? Ya, nggak usah. Gua mau ngaji, nggak usah. Buat saya itu nggak penting, karena kita urusan kita sama Allah. Ya, gitu maksud saya ini, biar kalian dalam nantinya tertanam menuntut ilmu itu hanya karena Allah, bukan karena si A, si B, si C gitu. Ya, itu tujuannya. Allahumma illa idza talabal jah. Ini illa kecuali, maksudnya kecuali boleh, artinya ini. Boleh idza talabal jah, apabila mencari kedudukan. Jadi kita nuntut ilmu nih. Ya, kita menuntut ilmu tapi kita punya cita-cita, punya keinginan agar kita menjadi orang yang terpandang ya. Misalkan nih, tadi kan satu sisi menuntut ilmu hanya buat negeri akhirat. Satu sisi yang lain, kita nuntut ilmu, aku pengen nuntut ilmu tapi biar dipandang orang nih. Itu masih ada kebolehannya. Dalam hal apa nih? Lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau kalian punya tujuan untuk memerintahkan orang-orang atau menegakkan yang ma'ruf, yang baik, untuk menyuruh orang-orang berbuat baik, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah orang-orang berbuat yang buruk, ya, kemungkaran, maka menuntut ilmu untuk mencari kedudukan boleh. Paham nggak maksudnya nih? Misalkan ada orang menuntut ilmu nih, dia berpikiran gini, wah kalau saya gini-gini aja nih nyuruh orang susah nih, saya harus punya kedudukan nih di masyarakat, entah dia jadi RT, RW, atau dia jadi orang kaya gitu, jadi pejabat lah. Maka ketika dia jadi pejabat kan dia bisa punya perintah tuh, maka itu boleh. Paham gak? Tujuannya apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya itu nggak boleh buat ketenaran diri dia pribadi, nggak boleh. Tapi tujuannya agar pemerintah bisa nyuruh orang berbuat yang baik dan melarang orang berbuat yang buruk. Karena hal itu gampang dilakukan bagi orang yang punya kedudukan. Seandainya presiden datang ke sini gitu, datang ke kampung kita, nyuruh begini, pasti cepat. Karena dananya juga pasti cepat turun, gitu kan? Paham gak? Ya, kalau punya kedudukan, makanya kalian boleh bercita-cita memiliki kedudukan, tapi tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalian mau jadikan gini, kalau kalian ngelarang orang tawuran, ngelarang orang mabok, kalian pada diketawain gitu kan ya. Biar gimana ya caranya ya, biar gua didengerin omongannya nih, ngelarang orang mabok. Jadi polisi pangkatnya yang tinggi gitu kan. Kalian bilang di sini, pasti didengerin orang. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya itu boleh. Kalau kita punya tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat tuh. Wa tanfidhul haqqi, dan untuk melaksanakan yang baik. Jadi kalau memiliki cita-cita supaya orang-orang bisa melaksanakan yang hak, maka boleh tuh kalian. Ya, wa i'zazuddin, dan menegakkan agama Islam. Untuk menegakkan agama Islam nih, maka boleh cita-citanya. Contohnya gini, waduh kalau saya nuntut ilmu nih, kalian udah banyak ilmu agamanya nih, cuman kagak punya duit buat dakwah.
Kalian pengen biar terkenal gitu, biar kalian bisa mendapatkan uang lebih mudah. Tapi tujuannya ini untuk menegakkan agama Islam, boleh. Atau biar kalian lebih omongannya didengar orang banyak. Contohnya kayak di upload ke YouTube, kan orang-orang lebih tahu lebih banyak. Agar agama Islam itu lebih banyak. Kemarin ngaji sama Kiai Haris Hakam, guru kita, ada yang bener nggak? Kemarin malam Kamis, beliau ngomong apa? Ya, kemarin beliau bilang, jadi ilmu agama itu bisa, jadi gini, Allah itu mencabut, bukan ngaji di sini berarti, ngajinya di sana. Habis dari sini ke sana beliau, kita ngaji ke rumahnya, ke depan rumah. Beliau bilang gini, ilmu agama yang udah ada di dunia itu gak bakal Allah cabut. Ilmu agama di dunia ini gak bakal Allah cabut, tapi Allah mencabutnya apa? Dengan mewafatkan orang-orang alim. Jadi orang gak bisa ngaji lagi nanti. Itu caranya Allah menghilangkan ilmu agama Islam dari muka bumi. Maka kata Kiai Haris, maka kita harus bersyukur sama pesantren-pesantren. Kalian yang ngaji-ngaji, kalau punya ilmu agama nih, walaupun masih sedikit, itu memperlambat kiamat. Kata beliau kemarin, itu memperlambat turunnya kiamat. Kenapa? Tadinya ilmu agama udah pengen hilang, lantaran kalian ngaji, ngajak lagi. Kenapa? Karena ilmu agama Islam ada yang tahu, ada yang denger. Nanti kalian nyampein lagi nanti ke generasi setelah kalian, kiamatnya lama lagi. Kan yang alim-alim mati nih, yang tua-tua meninggal. Ada yang gantiin lagi, gitu. Kalau udah nggak ada yang belajar, kalau udah nggak ada yang ngaji, udah nggak ada yang belajar ilmu agama Islam, kemungkinan kiamat itu udah semakin dekat. Ya, paham ya? Jadi jangan males buat ngaji. Ya, la li nafsihi wa hawa, bukan untuk nafsunya, bukan untuk dirinya sendiri dan keinginan-keinginannya. Jadi dia belajar ilmu agama, ya, orientasinya dunia, bukan buat kesenangannya, bukan untuk pribadinya sendiri, tapi untuk menegakkan agama Islam. Begitu, paham ya? Menegakkan agama Islam. Fa yajuzu dzalika bil qadri ma yuqimu, ya, bil qadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf, ya, wan nahyu 'anil munkar. Maka boleh yang demikian itu dengan ukuran dia bisa menegakkan, ya, dia bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jadi boleh dong, ya, kita boleh ngumpulin uang, ya, minta kayak misalkan, ya, contohnya kayak kita lagi maulidan kemarin, ya, lagi maulidan kemarin, nyerok kan, sholawatan sama-sama nyerok, ya, kita kan itu kan nyari duit, ya, nyari duit, tapi bukan buat diri kita pribadi, bukan buat saya, bukan buat kalian, bukan buat orang siapa yang ada di sini, bukan, tapi buat kita semua. Saya kemarin bilang apa? Anak-anak pengen punya hadroh, gitu kan, biar punya hadroh sendiri. Kalau saya beli sendiri duitnya nggak ada, kita rame-rame dapat patungan, kita kan nyerok, sholatullah, salam, itu nyari duit. Tapi nyari duitnya apa? Untuk kepentingan, kemaslahatan agama Islam, gitu. Akhirnya di sekeliling kita sini pendengaran sholawatan, meskipun nggak tiap hari, tapi ada peningkatan. Ya mudah-mudahan nanti ini belum ada setahun pengajian kita, mudah-mudahan setahun udah mulai. Jadi cita-cita saya nih minimal RT 12 kayak santri kan, semua kayak kampung santri. Ya mudah-mudahan, amin. Ya, mudah-mudahan. Kayak saya pernah ke Banten, ke daerah Tanara Banten, Serang. Di Serang ada daerah Tanara, saya main situ karena di situ ada, ya, saya pernah hadir di tempatnya Kiai Fakhrudin Al-Bantani. Saya datang ke situ macet lagi maulidan. Itu anak kecil pegangan kitab. Terus kita jurumiyah yang kecil apa? Al-kalamu wal lafzul muraqabul bil watni. Al-kalamu wal lafzul muraqabul bil watni. Itu salah satu ismu maf'ul muharram itu beli jalan gitu. Ya barangkali nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kampung ini anak pada bawa Quran, pada ngapal Quran. Ini cewek-cewek pada ngapal Quran, cowok. Ada yang ngapal kitab. Ngapain lo boleh ngapalin kitab? Ada yang lagi mau tolaah, mau ngapain lo mau tolaah? Sini ntar malam gua mau setoran, mau ngaji, mau sorongan, gitu. Itu mungkin insya Allah ya, pelan-pelan, dikit-dikit, gitu. Tadi ingat-ingat ya. Jadi boleh berorientasinya dunia, tapi untuk menegakkan agama Islam, untuk mensyiarkan agama Islam.
Gitu ya. Dikit lagi. Fala yusrafuhu ila dunya ya al-haqirah. Ila dunya al-haqiratil qalilati faniyati. Jangan ya, tetapi ya. Dengerin. Fa innahu yata'allamu ilma bijahdin katsirin. Karena sesungguhnya belajar ilmu itu dengan kesungguhan yang sangat banyak. Ya. Karena nuntut ilmu itu susah, kudu sungguh-sungguh. Nuntut ilmu kalau nggak sungguh-sungguh nggak bakalan bisa. Maka jangan dihabisin buat kehidupan dunia semua. Paham nggak? Ya. Nuntut ilmu kalau gampang itu bohong. Ya, kalian ngaji ilmu agama Islam nih. Ya, ngaji nih. Itu kalau ngaji mah gampang, bohong. Ngaji itu susah. Ya. Kenapa? Perlu kesungguhan. Gitu. Kayak malam Jumat aja nih, kan ada yang mentang ngaji lagi, enggak gitu. Ya. Susah. Fala yasrifuhu ila dunyal haqirah al-qalila al-faniyah. Maka jangan menghabiskan keilmuan kita tuh buat dunia semua. Karena dunia itu hina. Ini dunia ini hina. Ya. Ya. Dan juga ini apa ya? Pan kecil. Dunia ini kecil. Kalau dibandingin sama kehidupan akhirat tuh kagak ada apa-apanya. Di dunia paling lama orang hidup 100 tahun itu jarang. Ya, mayoritas tuh umurnya 63 tahun. Yang 100 tahun, 80 tahun aja jarang. Ya, tapi akhirat itu abada selamanya. Maka dunia itu kecil, jangan dijadiin tujuan. Itu. Apalagi kalian untuk ilmu agama. Paham? Paham ya? Tsumma qala asy'ara hiya dunya aqallu minal qalil wallahu a'lamu bissawab. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Yang mau nanya bukan nunjuk siapa yang mau nanya. Gak usah ditunjuk, saya mau nunjuk ke sini bisa. Ya. Kalau kan mau bulan puasa nih. Ya. Karena pas lagi sahur kan habis makan pengen ngerokok. Kalau ngerokok boleh sih pas mau dekat-dekat. Gini. Yang namanya puasa itu ada kita makan sahur. Ya. Sahur itu ada yang namanya imsak. Kalau di sini kita dengerin Bang Ismanto, Bang Omis, dengerin. Kalau Omis sudah ngomong tuh waktu imsak gitu kan. Nah itu udah agak hati-hati. Jadi imsak itu imsakut itu maknanya menahan. Imsaknya nih bagus makanya nih. Jadi kita beragama beribadah bukan katanya. Kalau kita tahu imsak itu artinya nahan, pari. Jadi ketika waktu imsak sudah masuk, artinya kita hati-hati. Suruh nahan tuh. Lebih baik tidak melakukan aktivitas makan dan minum lagi karena menahan lebih baik. Kenapa? Takut kita makan kebetulan makannya seret gitu atau pedes, kita nggak sempet minum. Paham nggak? Nggak sempet minum. Dengerin dulu. Kita nggak sempat minum tuh. Kita nggak sempat minum atau kita sudah minum tapi pedasnya belum hilang. Yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian kalau cuma mau ngerokok doang, kalau ngerokok paling kan kagak ada pedasnya, nggak bakal seret, ya silakan. Cuma hati-hati, ya pantau terus jamnya. Misalkan kita makan pedas, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, tuh kagak boleh tuh minum dah. Kalian minum aja, bener kan? Langsung batal. Sayang banget, baru makan sahur, masih kenyang, udah batal. Gitu. Jadi imsak itu artinya menahan. Sama puasa itu kan ini al-imsaku anil muftirati, menahan dari hal-hal yang membatalkan, yaitu akli wa syurbi, makan dan minum, wal jima'i dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya bagus tadi malam hari. Jadi boleh nanti waktu imsak boleh makan minum Kak? Boleh nggak Pak? Boleh, basi. Kalau di sini Kak waktu imsak nih, waktu imsak udah saya bawa juga. Basang, sambil ngeteh. Hati-hati, pantau terus. Gitu, udah kira-kira udah tinggal 2 menit nih, udah berhenti. Minum aja yang putih yang banyak. Terakhir udah tuh, terakhir tuh udah
tungguin untuk subuh. Gitu. Ada lagi? Ya bagus, yang berkaitan dengan puasa tadi. Nah nanti kalau buka puasa, ingetin kalau buka puasa jangan gini. Allahumma lasuntul wa bika amantu wa ala rizqika atau rahmatullahi gitu. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Baru Allahumma lakasumtu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Habis minum baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika atau rahmatullahi. Nah ingat ya, jangan doanya itu doang. Doa minta yang lain. Ya, minta yang lain. Kenapa? Karena pada saat kita buka puasa itu lagi apa ya? Lidah kita lagi tajam lah istilahnya. Artinya Allah mengabulkan doa orang yang berbuka puasa. Pas bahasa air tenggorokan kita tuh, ya, itu langsung minta yang lain. Habis Allah malah untuk minta yang lain. Ya Allah, apa pengen kepandaian, pengen ilmu yang manfaat gitu. Oh minta apa aja tuh. Itu jangan sampai kita lupa tuh. Ya. Paham nggak? Ya silakan lagi nggak? Bagus nih, udah mulai berani bertanya nih, nggak apa-apa. Yang lain coba. Iya. Ayo. Ada nggak ya? Kira-kira yang mau tanya. Yang lain yang perempuan. Ya, Hafiz, silakan Hafiz. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Namun menelan ludah bisa jadi membatalkan puasa apabila ludahnya dikumpulin sampai banyak. Udah penuh teman, nah langsung batal. Tapi kalau ludah yang biasa kita telan, ya ludah biasa aja nih, coba tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Ya paham nih? Jangan di sini dikumpulin gitu. Kumur pas wudu juga tidak membatalkan puasa. Wudu lagi puasa, wudu kumur batal nggak? Enggak. Asal kumurnya gini nih. Ini ambil air nih. Buang. Jangan gini. Buang gini. Sisanya mana? Iya itu batal. Gak boleh, paham? Pak ya. Nah, sikat gigi juga boleh. Makruh ya, makruh jadi. Gini, sikat gigi makruhnya bukan karena sikat giginya. Maksudnya ini, yang bikin makruhnya adalah hilangnya bau mulut. Bau mulut kita hilang, itu makruh. Ya, paham nih? Karena kata Allah SWT, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Berarti nggak usah sikat gigi ya? Sikat gigi. Bau nada. Bau ini, bau sapal. Bau ini berry, jangan. Sikat gigi boleh, tapi hati-hati, jangan sampai masuk. Ya kalau misalkan mau di pas sahur silakan. Tapi jangan sekalian bilang kemakruhannya itu gara-gara masukin air atau odol ke mulut. Salah. Makruhnya karena wangi bau mulutnya hilang. Gitu. Jangan salah paham. Kalau reak Pak, Reak buang. Reak kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita buang. Itu paham ya? Ada lagi silakan. Yang berkaitan dengan puasa atau apa? Silakan. Gak ada lagi? Baik ya. Jadi insya Allah kita pengajian malam Jumat itu satu kali lagi. Nanti ada satu kali lagi ya. Di malam Jumat yang akan datang. Ya. Nanti ketika di Ramadan kita tawakul. Tawakul itu penutup sementara. Ya jangan sampai ya. Tapi mudah-mudahan ini saya pengennya nanti di khususnya buat yang gede-gede sih sebenarnya nanti kita cari waktu biar kita ngaji
minimal jangan ngaji, jangan ngaji, minimal sekali, gitu. Karena pengajian saya yang di Lebak Bulus juga nggak ditawakufin, nggak ditutup, karena ya anak doa teman-teman yang ngaji pada nggak mau. Dia bilang gini, Ustaz, saya kalau saya nggak ngaji di sini, saya nggak ngaji lagi di tempat lain. Mendingan gue sering liburin lah. Selama Ramadan emang nggak pernah libur, udah berapa tahun ya, udah 5 tahun nggak pernah libur kalau Ramadan. Tapi cari waktu yang pas gitu. Kalau karena kan saya juga Ramadan kadang suka keluar di luar, ya ada tugas kita. Ada lagi? Cukup? Baik ya. Silakan. Tim Makro. Baru nanti habis main Allah kita doa.